Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem, Ramadan Mubarak, Ramadan Kareem. Quran Surah Bani Israel dimulai dari ayat ke-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada apa yang paling benar dan memberi kabar suka kepada orang-orang beriman yang berbuat amal soleh bahwa bagi mereka ada ganjaran yang besar, dan memberi peringatan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat kami telah sediakan bagi mereka azab yang pedih. Dan manusia memanggil kepada keburukan seperti memanggil kepada kebaikan, dan manusia sangat tergesa-gesa. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa program Ramadan Karim, alhamdulillah berkat karunia Allah Ta'ala, hari ini kita memasuki hari ke-9 pada bulan suci Ramadan. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan suatu materi berkenaan dengan menangani bagaimana bocornya atau kebocoran-kebocoran yang kita mungkin
kerap kali dapati ketika kita menjalankan ibadah puasa. Saudaraku sekalian, pernahkah kita merasa puasa kita bocor? Maksudnya kita berpuasa tetapi tidak mendapatkan keberkatan atau manfaat yang maksimal. Kita merasa lelah tapi hati tetap gelisah. Ternyata ada sebab-sebab yang bisa membuat ibadah puasa kita bocor. Apa saja sebab itu dan bagaimana solusinya? Mari kita bahas. Pemirsa, Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, tapi yang ia dapatkan hanyalah lapar dan dahaga. Sebelum itu, mari kita bahas tujuan utama sebenarnya berpuasa. Di dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa adalah sekolah takwa. Tujuannya bukan hanya menahan lapar, tapi melatih jiwa agar semakin dekat dengan Allah Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan puasa sebagai perisai yang melindungi kita dari dosa. Namun kalau perisai ini bolong atau bocor, bisa-bisa dosa malah masuk lewat ke celah-celah yang kita anggap sepele tersebut. Ada 3 sebab mengapa puasa kita menjadi bocor. Yang pertama, berbicara hal yang sia-sia atau bergibah. Berkenaan dengan gibah atau menggunjing ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yaktab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu." Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bayangkan, saat puasa mulut kita berhenti makan, tapi masih makan kehormatan saudaranya sendiri. Dampaknya, puasa kita bisa kehilangan pahala dan keberkatannya karena banyak bicara hal-hal yang tidak bermanfaat semacam itu. Yang kedua, mata, telinga, dan hati kita yang tidak berpuasa. Mata, telinga, dan kondisi hati seringkali menjadi pintu masuk dosa. Melihat sesuatu yang haram atau tidak pantas dapat melemahkan keimanan dan menghilangkan keberkatan puasa. Begitu juga mendengar gosip dan hal-hal sia-sia lainnya, atau iri melihat rezeki orang lain, dengki dan sebagainya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa bukan hanya menahan makan dan minum, tapi juga menahan diri dari perkataan yang sia-sia dan keji. Kemudian yang ketiga, sholat yang dianggap sekedar rutinitas. Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang lalai di dalam sholat. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun. Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholat adalah tiang agama. Jika sholat kita asal-asalan, puasa pun akan kehilangan ruhnya. Lalu bagaimana solusi mencegah kebocoran puasa? Yang pertama, perbanyak zikir dan interaksi dengan Al-Quran. Ganti waktu yang untuk bergosip dan melakukan hal-hal yang lagau dengan zikir, membaca Al-Quran, atau berdiskusi tentang ilmu yang bermanfaat. Ini akan menjaga hati dan lisan kita dari perbuatan dosa. Yang kedua, jaga pandangan dan pikiran. Hindari media atau lingkungan yang bisa membawa kita pada pandangan yang haram. Sibukkanlah diri kita dengan hal-hal produktif agar pikiran kita menjadi positif. Kemudian yang ketiga, tingkatkanlah amal sosial. Berpuasa bukan hanya menahan lapar, tapi juga menanamkan empati, berbagi makanan, berbuka puasa, bersedekah, membantu sesama, akan membuat puasa kita lebih bermakna. Dan yang keempat, istighfar dan muhasabah. Jangan lupa untuk selalu beristighfar setiap hari. Evaluasi diri kita sebelum tidur.
apakah hari ini puasa kita benar-benar berkualitas? Dan sebagai kesimpulan dan menutup, puasa bukan hanya sekedar ritual menahan lapar dan dahaga, tetapi juga proses untuk tazkiyatun nafs atau pensucian jiwa dan melatih diri menjadi hamba yang lebih bertakwa. Hadrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda, orang yang berpuasa semata-mata demi Allah Ta'ala serta tidak menganggapnya sebagai suatu adat kebiasaan semata, maka itu hendaknya terus sibuk dalam sanjungan, tasbih, dan tahlil kepada Allah Ta'ala. Yang mana dari itu mereka akan memperoleh makanan kedua, yakni makanan rohani. Oleh karena itu, jangan biarkan puasa kita bocor karena kesalahan-kesalahan yang kita anggap sepele dan kecil. Yang sebenarnya hal itu justru bisa membuat kita jatuh terjerumus lebih dalam-dalam jurang dosa. Semoga Allah Ta'ala menerima amal puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا خير الشهور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور